lihat, kagak ngeliat Nabi di depan mata. Kenapa? Karena ada penghalang, ada pembatas antara Nabi Muhammad dengan orang kafir. Nabi dijaga. Tuh, menurut satu riwayat. Bahkan di dalam kitab Tafsir Munir, ini adalah satu tamsil kenapa orang-orang kafir itu tidak bisa menerima kebenaran. Ternyata di depan mereka ada hijab, ada pembatas, di belakang mereka ada batas sehingga nggak bisa tembus kebaikan, hidayah nggak bisa masuk. Makanya orang-orang kafir itu Allah sudah kunci hatinya. Wajar kalau kemarin ada nasi anjing viral ya, nasi tulisannya anjing, Masya Allah, dikasih ke orang Islam. Kata dia apa? Nah itu kan sebenarnya pelecehan, betul nggak? Pelecehan, mentang-mentang kita lagi dalam keadaan susah, kena lockdown, susah semua nih. Ya, dikasih nasi, ditulis nasi anjing. Kenapa sih gak ditulis nasi-nasi yang lain? Kenapa? Karena dia intinya ingin merendahkan. Dan orang-orang kafir itu sudah ada pembatas di depan dirinya dan di belakang dirinya sehingga tidak dapat menerima kebenaran. Satu ketika begini, Sayyidina Umar lagi sama Nabi, entah dia nangis, entah dia tawa. Kata Nabi, Mar, kalau bahasa kita, kenapa ente kok kadang-kadang nangis, kadang-kadang tawa? Ya Rasul, kata dia, saya kalau lagi nangis saya sedih. Kenapa sedihnya? Karena saya waktu zaman jahiliyah saya pernah nguburin anak perempuan saya hidup-hidup. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab ketika dia ingat lagi semasa di zaman jahiliyah dia kuburin anaknya hidup-hidup. Umar bin Khattab nangis ingat dosanya. Satu ketika, kenapa engkau ketawa sendiri? Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, kenapa saya ketawa? Karena saya ingat dulu waktu zaman jahiliyah saya nyembah Tuhan, Tuhan saya bikin dari roti. Kata Umar nih, begitu saya lapar, saya kecapean, itu habis saya sembah, saya garot tuh roti. Jadi Tuhan saya makan. Tuh coba. Tapi Umar karena tidak divonis oleh Allah masuk hidayah. Orang-orang yang tidak dapat hidayah tidak bisa. Nah ini orang-orang dapat hidayah nih, alhamdulillah. Masya Allah, bulan puasa biasanya pada tawuran ya, tapi rame nih ngaji nih, walaupun lagi lockdown. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini bersyukur hidup di zaman, bukan hidup di zaman Nabi. Pernah ngelihat wajah Rasulullah kita nggak pernah. Nih Abu Jahal, pamannya Nabi, hidup di zaman Nabi tapi dia tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena waja'alna min baini aydihim saddaw wa aghshaynahum. Begitu di umur Nabi ada di Ka'bah, Allah tutupi mata mereka, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut satu riwayat. Wa fi riwayatin nuzilat hadhil ayatu fi haqqil musyrikina wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin minhum wa qala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalamu syai'an qala in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Awas, yang punya kitab diperhatiin. Di dalam satu riwayat ayat yang tadi diturunkan waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda diturunkan oleh Allah di dalam persoalan orang-orang musyrik, yang orang-orang musyrik ini annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin minhum, mereka kumpul di majlis darun nadwah, kumpul ingin mengkriminalisasi Nabi Muhammad. Wah Allah, kagak ngaso-ngaso. Nabi dimusuhin mulu. Makanya kalau santri penerus ulama ada yang musuhin, wajar ya. Habib Rizik sampai sekarang belum pulang.
Habib Bahar belum pulang, semua ulama-ulama ada yang dikriminalisasi wajar karena pewaris Nabi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati. Tadi katanya Rasul mau dibunuh. Terjadi musyawarah di satu majelis. Bagaimana ini Muhammad meresahkan kita? Bikin agama baru. Kita udah enak-enak beribadah, maka diajak ohid. Kalau kata Nabi mah tauhid, ajaran tauhid. Jangan begitu. Itu patung kagak ada gunanya disembah. Marah mereka. Nah, ini kita bersyukur. Sayyidina Umar kan, kenapa dia ketawa? Karena dia pernah makan Tuhan. Tuhan yang dia sembah digarot. Kata Umar, anehnya itu Tuhan, diam aja. Coba itu. Pertama saya garot kupingnya. Kupingnya masih diam aja, saya garot hidungnya. Dari roti enak. Nah, ini terjadi satu sepakat buat tafaku. Faqala ba'duhum bihaqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, berkata sebagian di antara mereka, ada yang ngomong begini, in ra'aitu Muhammadan fa'atu kaza wa kaza. Oh, sombong benar. Kalau saja gua yang lihat Muhammad duluan, ntar gua ikat. Oh, tinggal ada belagu nih. Ngomong gak banyak. Kalau bangsa anu nyeroto aja. Lu tenang-tenang aja, ntar gua yang mukul dia. Kalau perlu kita ikat, kita bunuh, gue yang tanggung jawab. Wah, brengos ini jawarannya. In ra'aitu Muhammadan fa'altu kaza wa kaza. Gue yang tampil duluan, lu duduk manis aja, tenang aja. Gue hajar Muhammad. Ini ceritanya begitu. Bacaan Nabi alaihi salam wa qama indahu. Begitu dia datang kepada Nabi yang tadi ngomong nih, dia bahkan sampai dekat dengan Nabi. Wa qama indahu, dia duduk diri di sisi Nabi. Nabi baca ayat begini, wa qara'a surat Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun. Nabi baca Yasin wal Qur'an innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yubsirun wa ja'alna wah, kagak ada yang ngapal nih. Sampai mana tadi? Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim mamma udhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yubsirun inna ja'alna fi a'naqihim fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau kata yang tadi dia ntar Nabi Muhammad ukurannya kalau ketemu gua aja, gua yang mentungin. Nabi baca surat Yasin sampai ayat itu, wa qama indahu wa qara'a surat Yasin ila qaulihi fahum la yubsirun wa ba'da dzalika akhadhan Nabi alaihi salam qabdatan minat turab. Nabi ngambil qabdah
segenggeman. Ya, begitu Nabi mau dibunuh, begitu Nabi mau ditangkap, begitu Nabi mau dicelakai, Nabi baca surat Yasin sampai ayat la yubsirun, ambil pasir, warama ila wujuhihim walahahum, dilemparin ke mukanya. Dibaca ini Yasin wal Qur'anil Hakim, ditiup, dilemparin di depannya, walahahum wa dhahaba mim bainihim falam yarauhu. Nabi lewat di depannya sama sekali kagak kelihatan. Wah, ini ilmu buat ngumpet ini. Buat Bang Agil kalau ditagih sama kolektor. Ngumpet ke kolong balik, baca itu dulu. Insya Allah nggak ketahuan. Mana orangnya? Kagak ada Pak, pergi. Lalu dibacain waja'alna min baini sadda. Kolektor kebingungan. Tadi ada suaranya. Kata orang kafir tadi nih ngomong dia begini, tadi perangsangan gua Muhammad ada, ngapa sekarang kagak ada? Dilemparin, set, ambil segenggam, warama ila wujuhihim wa dhahaba min baini aidihim falam yarauhum wa hum yanfaduna turab an wujuhihim. Mereka akhirnya orang-orang kafir nyari-nyari apa begitu dilemparin kayak orang gagapan gitu, ngawur-ngawur abu. Mereka tidak melihat Nabi Muhammad percis jalan di depannya karena ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca tuh ya, kalau naik bis kagak punya duit biar kenaik pada keder, ambil aja apa pasir, bacain Yasin. Kalau kata kenek apa lo nggak bayar? Baca Yasin lo ya? Oh nggak taunya keneknya santri juga. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai waja'alna min baini. Yang penting yakin. Kalau nggak yakin yang bisa. Maka orang-orang kafir itu yang tadinya niat mencelakakan Nabi, fahum la yubsirun, karena Allah tutup matanya, mereka tidak dapat melihat. Masya Allah, terhalang. Apa kata mereka? Wa yaquluna wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Demi Allah, saya kagak melihat, kami tidak melihat Muhammad itu ada di mana, bahkan suaranya sedikit pun kagak kedengeran. Ini pernah dikepung rumah Nabi ketika Nabi mau hijrah. Akhirnya apa? Perintah supaya keluar dari rumah itu, rumah kasur Nabi dijagain oleh Sayyidina Ali. Ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang kafir mah tidak akan pernah beriman. Makanya ada yang ngomong, lu aja sholat, lu aja puasa, lu aja yang sholat yang puasa belum tentu masuk surga. Yang ngajak-ngajak gua itu orang udah dikunci hatinya. Iya, kita jawab aja, gua yang sholat, gua yang puasa belum tentu masuk surga, apalagi tengkorak lu. Bener nggak? Iya, kadang-kadang ada yang gitu orang ya. Dia nggak mau diajak puasa, marah banget. Kenapa? Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Bersyukur kita. Diulang lagi, kita belum pernah memandang Rasulullah, kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita nggak kenal dengan Nabi, tapi kita hidup dalam keadaan iman. Mantap nggak? Saudara bukan, ya, ponakan bukan, hidup bukan di zaman Nabi, tapi kita beriman. Orang kafir mah hidup memandang Rasulullah, tapi dia menjadi musuh. Kenapa? Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutuna alal kufri fayadkhuluna nara fa ala hadza taqdiri yakunul indaru ta'kidan lil hujjah li inkarihim. Karena sesungguhnya Allah sudah menetapkan di dalam ilmunya Allah, di dalam ilmu azalinya Allah, karena Allah adalah zat yang maha memiliki sifat ilmun, sifat yang maha mengetahui. Dalam sifat 20 ada wujud tidak bakom mukhalafatul lil hawadisi qiyamu
surga lam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Allah sudah tahu kalau orang-orang kafir itu sudah divonis oleh Allah, mereka tidak akan pernah beriman. Bal yamutuna alal kufri, bahkan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Bahkan jadi gini, Allah ketika menciptakan manusia, Allah itu sudah tetapkan dia bakal mati Islam, dia bakal mati kafir, dia bakal masuk surga, dia bakal masuk neraka, bakal bahagia, sengsara, miskin apa kaya. Ada. Makanya orang yang udah bakal jadi orang kaya, lah gampang banget rezekinya. Kenapa? Emang dia udah digerakin oleh Allah bakal jadi orang kaya. Tapi kalau yang bakal diciptain jadi orang miskin susah, lah belangsak aja hidupnya. Apa aja susah. Bener nggak? Lah iya. Nah itulah yang disebut urat bengkok. Tapi kita harus berusaha. Bal yamutuna alal kufri, bahkan kata Allah dia orang-orang kafir bakal mati dalam keadaan kafir. Terbukti Abu Jahal perang mati dalam keadaan perang, badannya hancur, tulangnya hancur, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mati dalam keadaan kafir. Makanya kita alhamdulillah nih minimal 10 ayat hari ini kita murojaah. Setor ayat surat Yasin. Fayadkhuluna nar, bahkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Fa'ala hadzal takdiri yakunul indaru ta'kidan lil hujjah liinkarihim. Terus apa gunanya ini? Ngaji, apa gunanya diberikan nasihat orang kafir padahal Allah sudah tahu orang kafir itu tidak akan pernah beriman? Karena inzar ta'kidan lil hujjah ini menjadi takkid, menguatkan untuk hujjah, memberikan satu argumentasi liinkarihim karena mereka keingkaran mereka sendiri. Bahwa dia udah dikasih nasihat. Bahkan dalam ayat lain Nabi Muhammad SAW hanya memberikan tugas menyampaikan saja, baik mereka nerima atau tidak itu hak mereka, sampaikan aja dakwah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau berikan peringatan, kata Allah, manittaba'a dzikra, siapa orang yang mau mengikuti Al-Quran. Tapi ada orang yang mau ngikutin Quran, ngikutin sunnah, itu yang bakal nerima. Ada nggak semua orang terus ingkar dan kafir, tapi ada orang berikan peringatan kepada orang yang mau membuka hatinya, menerima hidayah. Kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang tadinya pernah nguburin anak perempuannya hidup-hidup. Di zaman jahiliyah dulu perempuan itu hina, pokoknya dianggap lahir anak perempuan aib. Dan perempuan itu lebih hina daripada jablay. Karena di zaman itu ada zaman perbudakan. Dia kerja sama seorang sayyid, jadi budak, itu boleh. Ditidurin boleh, Kenapa? Karena perempuan tidak ada harganya. Diajak perang gak bisa. Makanya di zaman jahiliyah, siapa yang punya bayi perempuan dianggapnya hina, aib, kubur hidup-hidup. Beda sama di zamannya Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun, lahir bayi laki, bunuh. Kenapa? Karena Fir'aun dikasih isyarat oleh tukang ramalnya akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang mereka akan ketika besar dia akan menjadi musuhmu yang akan mengalahkan, meruntuhkan singgasana Fir'aun. Makanya Fir'aun memberikan undang-undang darurat. Kata Fir'aun, Satpol PP, lihat yang pada bunting. Jadi Satpol PP kerjaannya bukan nyari orang yang sholat di masjid dibubarin, bukan. Nyari orang bunting di data. Nah, apa orang dia? Siap komandan.
Di kampung pula yang gunting ada 17. Yang nenek-nenek baru kagak men. Yang ini udah gunting 9 bulan. Ada yang baru 3 bulan. Didata, siap laporan. Di kampung itu yang gunting-gunting dikumpulin. Banyak buat yang gunting. Pokoknya kalau yang udah mau beranak dikit, lu inte. Kalau beranak laki, perkodot langsung, tebas lehernya. Siap. Yang lahir laki dihajar. Kenapa? Karena akan menjadi musuh Fir'aun. Tapi hebat Siti Yohanin, emaknya Nabi Musa. Begitu lahir ambil gede, kasih isyarat. Lahir Nabi Musa, hidup kagak nangis. Padahal Satpol PP lagi ngopi, lagi nungguin. Kalau ada bocah nangis, dioyok langsung. Naik beranak nih. Nabi Musa kagak nangis. Kata Allah, taruh di peti, lempar ke sungai Nil, maka Nabi Musa selamat. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Sesungguhnya engkau berikan peringatan Muhammad kepada orang yang mau mengikuti Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah ini susah kita. Banyak yang enggak takut sama Allah. Ya. Karena apalagi di negara kita sekarang, ngeri. Ya. Kacau begini. Berbagai macam multi tafsir. Akhirnya kita bingung nih. Ya. Yang harusnya kita banyak yang mendekat kepada Allah, akhirnya karena dalam keadaan begini, wabah virus begini, Ramadan, masya Allah, banyak yang gak gairah. Ya. Bersemangat. Bener nggak? Puasa ini takbiran kagak ada, tarawih kagak boleh. Akhirnya kita masya Allah kurang semangat. Akhirnya nggak mikirin bagaimana ntar lebaran baju baru. Kita mikir aja nasib kita udah. Ya, orang yang di kampung nungguin saudaranya di Jakarta agak boleh pulang. Yang di Jakarta susah. Tapi orang yang takut kepada Allah, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dia yang takut kepada Allah bil ghaib, dengan keadaan ghaib, baik sendiri banyak orang, dia merasa dirinya selalu diawasi dengan Allah. Tanamkan diri kita bahwa di dalam diri kita ada 2 malaikat CCTV, Munkar Nakir, dan kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Fabasyirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Kata Allah, maka berikan kabar gembira pada mereka yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Bimagfiratin, dengan pengampunan, wa ajrin karim, dan dengan pahala yang begitu mulia. Takut kepada Allah. Kenapa kita puasa? Karena kita takut kepada Allah. Kalau orang yang nggak takut kepada Allah, makanya ini puasa sangat hebat, ibadah rahasia. Dalam satu cerita, ada orang yang masuk surga, dia nggak dihisab lagi, dia nggak ditimbang lagi. Kenapa? Karena waktu di dunia dia sering melakukan amal ibadah. Puasa Ramadan, puasa yang sangat rahasia, nggak ada yang tahu antara dia sama Allah. Yang tahu antara dia sama Allah doang. Makanya sering aneh sampaikan, banyak orang yang imannya masih setengah, ya sahur dah bareng sama bininya. Bininya galak banget, bang lu puasa bang, kalau kagak puasa awas. Sahur dah, sampai kerjaan di kantor makan sepiring, es teh manis 2 gelas. Begitu habis makan mau pulang ke rumah digosok bibirnya, kering lagi. Nyampe di rumah jalannya seloyongan, dilemes-lemesin. Puasa bang, alhamdulillah ini. Lapar banget. Kata malaikat, lapar malu bumian. Udah makan sepiring es 2 gelas. Nah, Pak, kenapa? Karena kita bisa aja berbohong. Itu bil ghaib. Nah, puasa ini yang hanya tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa nggak bisa dinilai orang. Kelihatannya lemes banget ini dia. Kayak Jawa kelihatannya beludah mulu. Lu puasa wah beludah mulu. Belum tentu orang yang beludah mulu itu puasa. Dan belum tentu juga orang yang lemes banget puasa. Bisa jadi lemes banget habis makan kekenyangan. Ya, susah nilai orang puasa. Dan puasa ini hanya Allah dan dirinya yang tahu. Begitu maghrib, Allahumma laka sumtu, alhamdulillah, kata dia. Kata malaikat, alhamdulillah, padahal ngepul.
berikan peringatan kepada mereka yang mengikuti Al-Qur'an wa khasyar rahman, dan yang takut kepada Allah bil ghaibi, dengan yang gaib. Fabasyirhum, maka berikan kabar gembira kepada mereka yang mengikuti Al-Qur'an, bukan orang-orang kafir yang sudah divonis enggak bakal beriman, bimagfiratin, dengan mendapatkan pengampunan wa ajrin karim, dan pahala yang banyak, pahala yang mulia, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya Muhammad, inzaruka bil Qur'an la yufidu illa man amana billah wa bi risalatika famanittaba'a ahkamal Qur'an wal hadis wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisan fi halatil ghaibati minal khalqi wa khafa min adzabil ghaibi alladzi akhbara bihil Qur'an wal hadis faman kanat fihi hadhil awsafu fabasyirhu bi anna Allah ta'ala yaghfiru jami'a dzunubi wa yudkhiluhul jannata wa yu'tihi sawaban azima. 10 lanjut ya. Ya hatam nih. Yakni najaya musannif, maksudnya bermaksud ya ki musannif ya Muhammad, wa ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, kalau kita idzaruka bil Qur'an, peringatanmu kepada Quran, la yufidu illa man amana billahi wa bi risalati, tidak akan berfaedah, tidak akan berguna kecuali orang yang beriman kepada Allah, gitu. Jadi orang diberi nasihat pakai Quran, kalau dia nggak beriman mah nggak ada manfaatnya, kagak masuk tuh Quran. Bahkan Quran dinistakan, ya. Tapi orang yang beriman, dia percaya dengan Quran adalah kitab sucinya, maka bermanfaat, dikaji. Wa bi risalatika, dan dengan kerasulanmu tidak akan bermanfaat. Selesai. Lanjut. Pamani taba ahkamal Qur'ani, barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Quran wal hadis, dan hukum-hukum hadis, wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi, dan dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah di dalam hatinya, wal lisani, dan di dalam lisannya, fi halil ghaibati, di dalam keadaan ghaibati, tidak ada orang minal khalqi, gaib minal khalqi, daripada makhluk Allah, wa khafa minal azabi al ghaibil ladzi akhbara bihil Qur'an wal hadis, dan dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah. Masyaallah. Sayyidina Ali ketika lewat kuburan dia selalu nangis. Sayyidina Ali Pak Umar ya, ditanya oleh sahabat, wahai khalifah, kenapa engkau kalau lewat kuburan nangis? Dia jawab, kalau di kuburan kita akan sendiri, tapi kalau di sorga, di neraka, di padang mahsyar, di hari kiamat kita rame-rame. Maka ketika aku sedih tidak ada yang menemani, maka disitulah aku bersedih. Aku bayangkan bagaimana nasibku ketika aku masuk ke dalam kuburan, maka disitulah aku bersedih. Orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangin tuh. Makanya ada tuh status pinter-pinter banget. Banyak orang yang mengejar hidup, bagaimana caranya hidup bahagia di dunia, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana senang di akhirat, gitu. Banyak orang sekarang yang hanya memikirkan bagaimana caranya dia senang di dunia, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana senang ketika dia masuk dalam kuburan. Wa khafa minal azabil ghaibi, dan dia takut daripada azab yang ghaib, alladzi akhbara bihil Qur'an, yang telah diceritakan dalam Quran dan hadis. Faman kanat fihi hadhil awsafu fabasyirhu bi anna Allah ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi. Siapa yang diberikan sifat yang tadi, pertama dia menerima Quran, percaya Quran kitab suci, bukan hanya dia percaya, dia baca minimal di bulan suci Ramadan khatam kita 1 kali. Kalau ulama-ulama salaf tuh bah, beri Imam Syafi'i
60 kali hatam Quran. Masya Allah. Hatam Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Kita sekali, minimal sekali hatam Quran. Kalau pengen diaku umat Nabi Muhammad, kami yang akan menghidupkan yang mati-mati, orang-orang yang mati. Fil kiamati, di hari kiamat, bahwa orang yang mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu percaya. Beda dengan orang kafir. Kenapa dikatakan dia kafir? Karena orang kafir dia nggak percaya orang yang mati dihidupkan kembali. Dan kita itu percaya. Kenapa? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kata Allah, kami yang akan menghidupkan yang mati. Fil kiamati, di dalam kiamat. Au fil qabri, atau di dalam kubur. Minimal di dalam kubur kita bakal dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lijawabi munkar wa nakir, untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Tuh. Jadi orang mati itu hidup di dalam kuburnya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah berdoa tuh, ziarah ke kubur. Ya. Kenapa? Karena kita yakin orang yang mati itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au nuhyil qulubal mayyitata bi'idzarika. Bahkan bisa jadi maksudnya menghidupkan yang mati itu, menghidupkan hati-hati yang mati dengan sebab peringatanmu. Jadi Allah akan hidupkan dengan sebab kita ngaji. Dengan peringatan Nabi Muhammad, hati manusia akan menjadi hidup. Makanya alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukam. Duduk di majelis ngaji kita, buat semua sahabat yang ada di medsos, mudah-mudahan Allah hidupkan hatinya. Walaupun dari rumah ngaji tetap dapat pahala dan ganjaran yang begitu luar biasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka lakukan. Oh, hati-hati nih. Kami yang akan menghidupkan yang mati, dan kami catat apa yang telah mereka lakukan. Ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan terdahulu. Wa asarohum, dan jejak langkah mereka ada catatannya. Aina muru kiraman katibina bi ayyaktubu a'malahum minal khairi wasyarri. Maksudnya adalah kata Allah, kami suruh malaikat kiraman katibin. Ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang tugasnya tukang nyatet amal manusia. Lagi ngapain nih? Ngerokok, catat. Ngapain nih? Nonton YouTube, catat. Ngapain nih? Lagi coli, catat. Ada catatannya. Cuman kadang-kadang malaikat itu kalau lagi begitu, malaikat pinggir, malu. Ntar kalau udah selesai, ya udah selesai baru. Wa naktubu, kami catat. Tuh, ngeri nih ya. Jadi kalau kita yakin ditanam di dalam hati kita, kita kemana aja selalu dicatat, kan otomatis minimal gerakan kita tahu ada yang mengawasi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bakal mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, dan jejak langkah mereka bi ayyaktubu a'malahum, supaya itu malaikat kiraman katibin menulis amal-amal manusia minal khairi wasyarri, baik amal yang baik ataupun amal yang jelek, semua dicatat fi imamim mubin, dalam catatan yang benar-benar nyata. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Ada semua catatannya. Lagi boncengin puan, ada. Lagi ngerayu puan. Wa qala ba'dul mufassirina al-muradu bi asarihim, dan berkata sebagian daripada ulama-ulama tafsir, maksud lafaz asarihim wa asa wa naktubu ma qaddamu wa asa rohum wa kulla syai'in di asar, maksudnya
khatwatihim ilal masjidi, jejak langkah-langkah mereka kalau mereka berangkat ke masjid dicatat. Lagi kagak lockdown. Jadi maksudnya itu jejak langkah mereka kalau berangkat ke majelis taklim biar jauh tetap dicatat. Ada, jangan takut. Jangan takut capek untuk menuntut ilmu karena semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu amal yang mana yang bakal menolong kita. Bahkan Hujatul Islam Imam Ghazali masuk surga ditanya, bima fadhala, dengan apa engkau bisa masuk surga wahai Tuhan Syekh? Apa dengan sebab puasa? Apa dengan sebab menulis? Apa dengan sebab qiyamul lail? Bukan itu aku masuk surga karena pernah lagi ngaji, ada laler masuk ke mangsinya ke zaman ngaji dulu tuh ada mangsi, ada dicocol gitu. Laler nemplok ke situ, aku biarkan karena laler itu aus, aku biarkan, maka karena sebab itu aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bukan karena sholat, karena masuk surga karena rahmat Allah. Dicatat orang-orang yang ke masjid, kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzuliha, inna qabilah minal ansar saku ila nabi alaihi salam. Wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan insyaallah ngaji kita lanjutin malam ke-6 insyaallah. Semangat terus ya. Intinya adalah bahwasanya orang-orang kafir 1000 dalil, 1000 hujjah, 1000 mukjizat, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Jadi dakwah kepada orang kafir itu hanya untuk memberikan kekuatan dakwah. Tugas Rasul telah disampaikan, dan untuk lil hujjah memberikan argumen bahwa orang-orang kafir itu akan tetap kafir. Dan innama, tapi orang-orang beriman mereka akan mengikuti Al-Quran, mereka takut kepada Allah, dijamin oleh Allah, berikan kabar gembira, akan diampuni dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita lakukan, kita akan diwafatkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan akan dicatat. Setiap langkah kita dalam catatan yang nyata, tidak akan ketukar catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk di majelis ilmu ngaji itu sangat besar pahalanya. Kita berharap ini menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita. Yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca kitab Ihya Ulumuddin 1 jam lebih hebat pahalanya seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat, 100 rakaat ngaji pahalanya begitu. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, bulan yang penuh berkah. Kita yakin bahwasanya doa kita diijabah. Doain bangsa ini yang dalam keadaan ujian dengan wabah yang namanya COVID-19, virus corona, mudah-mudahan cepat berlalu. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari virus yang namanya corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Doa yang ya, mudah-mudahan buat sahabat-sahabat yang ada di medsos ikut berdoa juga, mudah-mudahan dikabul doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa yudafi'u mazidah. Ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا وارزقنا واسعا بلا تعب ومشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر كل عسير حاجاتنا إليك كثير يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutin besok. Jangan pernah bosan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.